Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dan kita ingin melanjutkan obrolan kita yang asik ini, Ustaz. Masih terkait dengan apa yang kemarin kita bicarakan dalam konteks bulan Ramadan, rangkaiannya ada zakat. Mungkin sebagian umat yang awam memahami zakat itu hanya zakat fitrah gitu ya kelihatannya, padahal ada zakat mal dan belakangan muncul istilah zakat-zakat yang lain. Barangkali Ustaz bisa menjelaskan kaitan dengan zakat ini, diawali dengan pengertiannya, kemudian makna esensinya dan bagaimana kita melaksanakan zakat ini. Ya. Jadi pertama mengenai zakat. Zakat ini termasuk salah satu rukun Islam. Bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakat. Jadi zakat ini termasuk rukun Islam yang 5. Yang dimaksud dengan zakat sebagaimana maknanya dari zakat, yasbu, zakat itu artinya tumbuh, nama ya. Ini artinya bahwa orang yang mengeluarkan zakat itu artinya tumbuhlah hartanya, bertambah banyak, semakin banyak zakatnya semakin banyak hartanya. Dan tentu saja zakat yang dimaksud adalah harta yang halal yang diperoleh dengan cara yang halal. Jadi kalau orang mendapatkan harta dengan jalan yang haram, maka kalaulah dia mengeluarkan dengan maksud untuk zakatnya itu tidak diterima, karena memang sumbernya pun bukan sesuatu yang baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Nah, ada orang mengatakan begini ya, misalnya dia korupsi 1 miliar. Nah, kemudian dia kan kalau korupsi kan berdosa. Lalu dia berpikir untuk menghilangkan dosa kan berbuat kebaikan. Akhirnya yang 500 juta dia sedekahkan. Nah, dikiranya itu sudah membersihkan hartanya. Nah, padahal tidak mungkin harta zakat atau infak sedekah diambil dari harta yang kotor. Ya kan? Tidak mungkin dari sesuatu yang kotor kok menghasilkan sesuatu yang baik seperti itu. Nah, sehingga kalau demikian maka keliru pemahaman orang. Nah, saya mencuri, saya korupsi, nanti saya sisihkan sebagian untuk umat, untuk bangun masjid, untuk pondok pesantren. Dia mengira bahwa hartanya itu sudah bersih. Tidak demikian. Jadi harta yang dizakatkan, dikeluarkan zakatnya adalah memang harta yang benar-benar sudah diambilkan dari harta yang halal, harta yang bersih seperti itu. Nah, zakat itu bermacam-macam ya bentuknya. Ada yang disebut dengan zakatul fitri. Zakat fitrah ini kaitannya dengan Ramadan. Jadi setelah kita berpuasa Ramadan ditutup dengan yang disebut dengan aktivitas zakatul fitri. Zakatul fitri ini fungsinya adalah tuhrotan lishoimi, jadi membersihkan orang yang berpuasa. Jadi orang berpuasa itu harus mengeluarkan zakat. Bagaimana kalau dia masih anak-anak, ya dikeluarkan zakatnya dari orang tuanya. Bahkan kalaulah dia masih bayi, baru sehari 2 hari, itu pun dikeluarkan zakat. Adapun orang yang nggak mampu seperti pembantu rumah tangga yang bekerja, maka dikeluarkan oleh majikannya itu, yaitu berupa zakatul fitri. Kalau di kurskan itu ya kurang lebih 2,5 kilo beras. Itu adalah makanan pokoknya. Jadi kalau dulu bukan beras dalam waktu itu pada zaman Nabi, itu makanan pokoknya bukan berupa beras, tapi tamar atau kurma atau sair atau gandum dan sebagainya. Nah, kita ya
boleh itu beras ya, karena sama-sama makanan yang dimakan oleh penduduk kaumnya. Kemudian ada juga zakatul mal. Zakat mal itu zakat harta. Misalnya dari hasil apa hartanya ini? Dari perdagangan. Nah, maka kemudian misalnya mendapatkan keuntungan lalu ditabung, katakanlah kalau itu emas itu nanti 20 dinar. Setara 20 dinar. Setara dengan 20 dinar, zakatnya setengah dinar. Atau kalau digramkan ya, karena dulu belum ada gram ya, itu 4/4 gram itu dinarnya, hingga kurang lebih 85 gram emas. Kalau punya 85 gram emas yang tersimpan selama 1 tahun ya, haul, nah, nisabnya itu 85 batas minimalnya, maka dikeluarkan kalau dulu setengah dinar atau dibagi 40 atau 2,5%-nya. Jadi kalau kita punya harta misalnya dalam rupiah 100 juta rupiah, itu lebih dari 85 gram emas ya, jadi sudah masuk nisab. Kalau kita punya harta 100 juta rupiah, maka berapa harta zakatnya yang dikeluarkan yang itu menjadi milik orang lain ya, yang dititipkan Allah pada kita, itu adalah dibagi 40, jadi 2,5 juta atau 2,5%-nya. Nah, ini berdasarkan ayat Al-Quran antara lain di dalam surah At-Taubah ayat 103. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum, dan seterusnya itu. Jadi ambillah dari harta mereka. Waalaikumsalam. Khudz min amwalihim shadaqah. Shadaqah di sini maksudnya zakat. Ada orang yang mengambil zakat, itu amil zakat. Jadi amil ini adalah pekerja yang mengurus zakat. Satu-satunya rukun Islam yang tersebut dengan terang, dengan jelas tentang adanya orang yang mengurus hanya zakat ya. Kalau takmir masjid ya dia sebenarnya yang mengurus masjid, tapi kalau orang nggak sholat ya nggak diurus juga sih sama ya, tidak didatangi terus. Tapi kalau bisa ya bagus. Nah ini kan kalau orang tidak mau zakat padahal dia termasuk agniya, orang yang kaya yang telah memenuhi kewajiban, maka didatangi amil. Jadi amil itu juga mendapatkan hak dari pekerjaannya sebagai amil, mendapatkan yang termasuk 8 asnaf yang ada dalam surah At-Taubah ayat 60 itu. Ya, innama shadaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya. Nah, zakat ini apakah bisa mengentaskan kemiskinan? Yang jelas zakat itu bisa mendekatkan orang kaya dengan orang miskin. Orang-orang miskin, orang-orang yang dalam kesulitan, lalu mereka mendapatkan bantuan dari orang-orang yang kaya, dan orang kaya itu tidak merasa membantu karena mereka merasa bahwa ini hartanya orang miskin yang Allah berikan haknya. Jadi zakat itu hakun lisa'ili wal mahrum. Jadi haknya orang-orang yang meminta-minta maupun orang yang nggak meminta-minta, kalau dia memang berhak itu dia harus mendapatkan harta ini. Nah, kalau sholat itu hubungannya dengan Allah, zakat ini dengan sesama manusia. Kalau dua-duanya ini betul-betul diperhatikan ya, bukan hanya oleh setiap muslim ya, tapi juga diperhatikan oleh pemerintah yang umumnya juga beragama Islam yang memperhatikan betul masalah ibadah, hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sama manusia berupa kepedulian kepada sesama, antara lain dengan zakat, itu luar biasa ya kan. Nah, jadi keberkahan Allah akan diberikan kepada mereka yang beriman dan bertakwa, antara lain adalah yang hubungan kepada Allah baik berupa ibadah, dan hubungan kepada manusia berupa zakat yang termasuk
ya istilah-istilah yang lainnya, yaitu ada infak, ada sedekah gitu. Nah zakat ini bisa juga berupa ziroah. Ziroah itu hasil pertanian, itu kan juga harta ya. Tentu kalau untung ya, kalau misalnya orang budidaya misalnya anggur, kemudian dia mengeluarkan harta untuk membeli bibitnya, pupuknya dan sebagainya, lalu hasilnya dengan yang dikeluarkan antara pendapatan dan pengeluaran sama, ya dia tidak masuk dalam kategori, meskipun dia panen ya, panen tapi panennya itu tidak untung. Nah, nggak ada uang kan untuk dikeluarkan zakatnya. Nah, tetapi memang ada penjelasan kalau zakat pertanian itu kalau tidak 5%, 10%. Ya, kalau 10% itu memang dibiarkan ditanam terus tumbuh terus menghasilkan. Nah, ada upaya dari ada orang yang mengurus pertanian irigasi itu 5%. Kemudian ada namanya harta temuan, mungkin dia menemukan barang harta karun lah istilahnya, yaitu 20%, ya kan, rikas namanya. Kemudian juga ada harta dari binatang ternak yang dipelihara. Saya kalau kambing itu kalau jumlahnya itu 40 ekor sampai 121 ekor, itu zakatnya 1 ekor kambing. Nanti ada lembu, ada unta dan sebagainya. Artinya sebenarnya itu zakat itu adalah harta yang Allah berikan kepada manusia ya, dan hendaklah kita mengeluarkan apa yang wa anfiqu mimma razaqnakum. Jadi ya, infakkanlah, keluarkanlah sebagian dari harta yang kami berikan kepada kalian. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan infak, kadang disebut dengan zakat atau sedekah, yang tujuannya agar manusia itu tidak terlalu cinta dunia, cinta harta gitu. Jadi harta ini adalah titipan amanah yang mana ada hak-hak orang lain juga atas harta yang dititipkan kepada kita, dan harta yang kita sedekahkan, yang kita keluarkan, itulah yang sebenarnya menjadi amal soleh kita, bukan yang kita pakai sendiri, kita makan atau kita pakai, maka akan hilang, akan usang, sementara yang kita sedekahkan itulah yang akan menjadi harta kita, seperti itu. Kalau yang belakangan muncul istilah zakat profesi, apakah ini hasil istihad dari ulama kemudian muncul baru? Iya, sebenarnya istilah saja. Dulu profesi kan tidak seperti sekarang. Dulu ya pertanian, ya petani atau perdagangan, dia dagang ke Sam atau dagang ke Yaman. Belum ada istilahnya kalau sekarang seperti lawyer, ya pengacara gitu kan, belum ada namanya notaris kan. Sekarang kan sudah maju, ada macam bukti-bukti ya, itu tidak hanya lesan ya, saksi-saksi, jadi ada bukti tertulis kayak transaksi jual beli. Itu misalnya jual beli tanah, itu nanti tidak bisa buktinya itu ada pembeli ada penjual, harus di hadapan orang yang diberi kewenangan menyaksikan prosesinya, itu yang PPAT tadi. Wakaf juga begitu, kalau dulu ya wakaf, ini saya wakafkan, dan kalau sekarang sudah ada pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Jadi harus di depan mereka dan kemudian dikeluarkan akta wakafnya dan sebagainya. Kelahiran juga begitu. Nah, seiring dengan itu maka banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang dahulu tidak ada. Ya, kalau dulu mungkin orang jual beli barang, sekarang jual beli jasa. Nah, itu semua mendatangkan harta. Apakah itu sebagai dokter, sebagai tukang pijat, sebagai ahli bekam dan sebagainya. Nah, harta-harta ini adalah harta yang diperoleh dari profesinya dia, Kerjaannya. sehingga sering disebut dengan zakat profesi. Lalu berapa persen zakatnya? Apakah di analogikan dengan perdagangan, berarti 2,5%, atau di pertanian 5% sampai 10%, atau di misalnya
peternakan dan sebagainya. Nah, sebenarnya zakat itu semakin besar nilainya, itu semakin mudah mendapatkannya. Semakin sulit seperti zaman dahulu perdagangan harus berjalan jauh ya, mungkin rawan perampokan dan sebagainya, maka zakatnya juga semakin sedikit gitu. Nah, tetapi kebanyakan para ulama mengkaitkan zakat-zakat yang baru ini, profesi-profesi ini itu 2,5% gitu. Tapi ada lawyer itu ya sebenarnya penghasilannya besar sekali dan ya nggak mengalami ya, kesulitan dan sebenarnya kalau bisa ya lebih dari itu. Makanya ada ulama dulu yang saya tahu ya menulis tentang zakat profesi. Kalau tidak salah yang pertama menulis dan diseminarkan di PT Badak Bontang, perusahaan LNG terbesar dunia yang ada di Bontang, itu menyelenggarakan seminar tentang zakat profesi. Nah, waktu itu pembicaranya namanya Dr. Amin Rais, profesor. Itu sekitar tahun 90. Dan kemudian dibukukan, saya pernah diberi oleh pengurus BDI Badan Dakwah Islamiyah PT Badak itu buku hasil seminar yang menghadirkan banyak pakar, antara Pak Amin Rais, kemudian ada dari Surabaya itu siapa itu lupa saya namanya, banyak sekali. Yang intinya memang profesi-profesi seperti tadi itu, dokter misalnya ya, berapa dok? Sekian gitu, 5 menit sekian, dengan mudahnya gitu. Itu mestinya kalau kata Pak Amin Rais waktu itu lebih besar, jangan 2,5% gitu. Tapi sebagian, wah ini tidak ada ini dalilnya, nasnya gitu. Ya susah kalau gitu kan, karena menganggap bahwa zakat ini adalah ta'abudiyah, jadi sesuatu yang hanya mengikuti Rasulullah, maksudnya sudah merupakan ibadah seperti sholat. Sebagian yang lain itu tidak begitu, ya memang zakat itu bagian dari ibadah, terus berkembang. Tapi kan berkembang gitu kan, ya seperti dulu haji naik onta, terus haji naik pesawat terbang kan, sudah berkembang. Nah, maka waktu itu sepertinya pendapat Pak Amin Rais ada yang menolaknya gitu ya. Tapi sekarang mungkin lebih diterima ya kan. Nah, seperti itu zakat profesi. Jadi kalau merujuk kepada zaman Rasulullah, itu kan banyak sahabat yang kalau Rasulullah membutuhkan sesuatu berupa harta untuk kepentingan dakwah, kepentingan perang ya, itu ada yang menyerahkan separuh, ada yang semuanya gitu. Jadi betapa para sahabat itu nggak hitung-hitungan proses. Ya semakin banyak mestinya semakin bagus kan. Nah, tapi sebagian yang lain, saya 2,5%, udah banyak. Saya ingat dulu Pak Harto, Pak Presiden kita dulu pernah mengumpulkan para konglomerat di Jimbaran, Bali, di mana beliau meminta supaya para konglomerat itu mau menyisihkan 2,5% dari keuntungan perusahaannya untuk kepentingan rakyat Indonesia gitu. Padahal ya mereka ini tidak kategori zakat, kebanyakan kan Taipan gitu, yang pribumi kalau nggak salah ya keluarganya beliau itu. Tapi itu kan semangat bahwa kita ini harus peduli dengan orang-orang itu yang apa itu menderita, dan bahkan kebanyakan orang-orang kaya itu kan kekayaannya juga tidak lepas dari kontribusinya orang-orang miskin. Betul. Ya kan? Nah, oleh karena itu jangan sampai kesenjangan sosial ini menimbulkan katakanlah kerusuhan di masyarakat. Karena kalau misalnya contoh saja ya, minyak goreng, kebutuhan harian masyarakat, itu kalau kemudian menjadi langka, menjadi mahal, itu nanti lama-lama orang akan turun ke jalan, ya, turun ke jalan, ya, dan kemudian terjadi huru hara, chaos. Ya. Nah, ini trennya katanya akan ya, banyak. Sana. Ya karena tadi orang-orang yang
selama ini menikmati kemewahan sebagai apa katakanlah jabat gitu kan, kurang peka ya, kurang peduli terhadap masyarakat yang dalam kesusahan. Nah, zakat, infak, sedekah sebagai bagian dari ajaran Islam yang sangat penting, bisa menyelesaikan sebenarnya persoalan-persoalan sosial seperti itu. Baik Ustadz, lumayan panjang durasinya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini memberikan suatu pencerahan kepada kita bahwa betapa pentingnya zakat untuk umat selain secara individual merupakan kewajiban setiap muslim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.